Meskipun merupakan sebuah saga untuk anak-anak, Toy Story memiliki beberapa kematian yang sudah dikonfirmasi, dan beberapa di antaranya cukup brutal. Jadi hari ini kita akan melihat kematian terburuk di seluruh saga Toy Story, selain beberapa karakter yang menghilang, dan kemungkinan besar juga tidak bertahan hidup sampai Toy Story 5. Combat Carl. Sepanjang Toy Story, kita telah melihat beberapa versi Combat Carl. Yang paling dikenal mungkin adalah yang muncul di Toy Story Horror. Tapi Combat Carl pertama yang kita lihat punya cerita yang benar-benar berbeda. Di film Toy Story pertama, tahun 1995, Sid Phillips mengikatkan roket di punggung Combat Carl, menyalakannya dan membuatnya terbang hingga hancur berkeping-keping. Film tersebut hanya memperlihatkan ledakannya, dan setelah itu kita tidak pernah melihat Combat Carl itu lagi. Jadi inilah kematian pertama yang dikonfirmasi di seluruh waralaba. Lalat yang mati di kaca pelindung bus. Di film yang sama, ada kematian lain yang hanya berlangsung kurang dari 1 detik dan hampir tidak ada yang mengingatnya. Setelah Woody menjatuhkan Buzz dari jendela, Buzz berhasil naik ke mobil ibunya Andy untuk melejarnya dan membalas dendam. Tapi saat dia masuk lewat sunroof, kita bisa melihat ada seekor lalat yang menabrak kaca pelindung helmnya dan benar-benar hancur terjepit. Dan ya, lalat itu mati karena bahkan isi perutnya sampai keluar. Pada dasarnya, helm Buzz akhirnya berfungsi seperti kaca depan mobil. Buster. Kalian ingat Buster? Anjing sosis yang diberikan kepada Andy saat Natal di akhir film pertama. Pada saat itu, kemungkinan besar Buster berusia sekitar 3 bulan. Di Toy Story 2, kita sudah melihatnya sebagai anjing dewasa, kira-kira berumur 2 tahun. Tapi di Toy Story 3, dia sudah menjadi anjing lanjut usia. Dia kesulitan berjalan, berat badannya naik cukup banyak, dan usianya kira-kira sekitar 12 tahun. Di Toy Story 4, dia tidak muncul karena tinggal bersama ibunya Andy. Tapi pada saat itu, Buster seharusnya sudah berumur sekitar 13 tahun. Itu berarti untuk Toy Story 5, Buster akan berusia 15 tahun. Seekor anjing Dachshund biasanya hidup antara 12 sampai 16 tahun. Ini tergantung pada ukurannya dan perawatan yang diberikan kepadanya. Dan mengingat kondisi Buster yang kita lihat sejak Toy Story 3, kemungkinan besar untuk Toy Story 5 dia sudah meninggal. Jadi berikan like dan komentar kalian atas nama sahabat setia Andy. Scott, anjing milik Sid. Dan jika Buster mungkin sudah mati, yang pasti tidak sampai ke Toy Story 5 adalah Scott, anjing milik Sid Phillips. Scott sudah merupakan anjing dewasa sejak film pertama. Kita tidak tahu persis berapa usianya. Tapi meskipun saat itu usianya baru 2 atau 3 tahun, untuk Toy Story 5, dia sudah berumur sekitar 17 atau 18 tahun. Jadi Scott juga pasti sudah meninggal karena usia jauh sebelum film kelima dimulai. Mainan-mainan yang dihancurkan oleh Sid Phillips. Tapi anjing-anjing bukan satu-satunya korban yang berhubungan dengan Sid Phillips. Sid tidak hanya menyiksa mainannya saja. Anak itu senang melakukan operasi, mengganti kepala, mencabut bagian-bagian, dan menggabungkan sisa-sisa beberapa mainan untuk membuat satu mainan baru. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Jenny, boneka milik adik perempuannya, Hannah. Sid mencabut kepala Jenny dan menggantinya dengan kepala seekor pterodaktil sebagai bagian dari apa yang ia sebut transplantasi otak ganda. Tapi Jenny dan pterodaktil itu tidak mati. Kemudian, mainan-mainan mutan itu mengembalikan kepala mereka ke tubuh yang benar dan keduanya ikut serta dalam rencana untuk menyelamatkan Woody dan Buzz. Hal yang sama terjadi pada Babyface, Ducky, Lex, Roller Bob, dan mainan-mainan mutan lainnya. Meskipun mereka kekurangan bagian tubuh dan terbuat dari potongan-potongan mainan lain, mereka semua tetap hidup. Bahkan, merekalah yang membantu memperbaiki korban-korban terbaru Sid. Yang tampaknya benar-benar sudah mati adalah mainan-mainan yang benar-benar terlepas semua bagiannya di dalam kamar Sid. Pada lampu Sid, kita bisa melihat beberapa kepala boneka yang terpisah dari tubuhnya. Mereka tidak pernah bergerak atau membantu yang lain, dan juga tidak muncul lagi saat semua mainan bangkit melawan Sid. Jadi, sementara mainan-mainan mutan berhasil bertahan hidup dengan bagian-bagian baru, boneka-boneka di lampu itu kemungkinan besar adalah korban lain dari operasi Sid yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sid Phillips. Dan karena kita sedang banyak membicarakan Sid Phillips, kita harus menyebutkan kematian yang diyakini banyak orang disembunyikan Pixar di Coco. Di Toy Story 3, kita kembali melihat Sid bekerja sebagai petugas pemumpul sampah. Kita tahu itu dia karena dia masih memakai kaos hitam dengan gambar tengkorak yang sama seperti saat dia masih kecil. Dia juga berambut lebih panjang, memakai headphone, dan membuat musik dengan tong sampah.
Bertahun-tahun kemudian, Bikoko muncul seorang musisi di alam orang mati yang memakai kaos dengan gambar tengkorak yang persis sama seperti milik Sid. Dia juga berambut panjang. Dan Pixar tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah Sid, jadi kaos itu juga bisa jadi hanya sebuah referensi saja. Namun, karena pakaian, rambut, dan hubungan kedua karakter dengan musik, muncul teori bahwa Sid Phillips meninggal di suatu waktu setelah Toy Story 3 dan akhirnya muncul sebagai kerangka di Coco. Jadi, ini bukan kematian yang sudah dikonfirmasi, tapi kalau karakter Bikoko ini memang Sid, setidaknya kita tahu dia memilih musik dan bukan menjadi pembunuh berantai. Wheezy di Toy Story 2, kita mengenal Wheezy, si penguin yang praktis memulai seluruh cerita film itu. Di awal dia benar-benar sedih karena peluitnya sudah tidak berfungsi, dan dia tahu kalau ibunya Andy akan menjualnya di garage sale. Woody berhasil menyelamatkannya, Andy memperbaikinya, dan pada akhirnya semuanya tampak baik-baik saja untuknya. Tapi di Toy Story 3, kita tidak pernah melihatnya lagi. Dia juga tidak muncul di film keempat maupun kelima. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Wheezy? Dari bentuk dan suara yang dihasilkannya, Wheezy adalah salah satu mainan anjing yang berbunyi nyaring itu. Salah satu teorinya adalah Wheezy akhirnya dijual lagi dalam garage sale. Seseorang membelinya sebagai mainan untuk hewan peliharaannya, dan anjingnya pun menghancurkannya. Mungkin bukan Buster. Tapi setelah bertahun-tahun dan kondisinya yang sudah rapuh sejak Toy Story 2 sangat kecil, kemungkinan Wheezy bisa bertahan sampai film kelima. Menurut kalian, apa yang terjadi padanya? Gary. Kalian ingat Gary? Kakek tua yang memperbaiki Woody di Toy Story 2. Sebagai informasi menarik, dia adalah kakek yang sama yang menjadi tokoh utama di film pendek Pixar, Permainan Gary, di mana dia bermain catur melawan dirinya sendiri. Saat muncul di Toy Story 2, Gary sudah terlihat berusia antara 65 hingga 70 tahun. Jika kita menghitung tahun-tahun yang berlalu hingga Toy Story 5, pada saat itu dia sudah akan mendekati atau bahkan sudah melewati usia 80 tahun. Selain itu, di Toy Story 4 muncul sebuah foto dirinya di belakang meja toko barang antik. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa Margaret, pemilik toko tersebut, bisa jadi adalah istrinya dan bahwa Gary pernah bekerja di sana memperbaiki barang-barang sebelum meninggal. Foto tersebut tidak mengkonfirmasi bahwa dia sudah meninggal, tetapi jelas menunjukkan bahwa Gary memiliki hubungan dengan toko itu. Dan karena usianya, sangat mungkin bahwa untuk Toy Story 5 dia sudah meninggal, dan foto itu menjadi salah satu kenangan yang ditinggalkannya di tempat tersebut. Kematian palsu. Zork. Kita juga punya dugaan kematian Zork di Toy Story 2, meskipun di sini harus dijelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Selama pertarungan di lift, Rex secara tidak sengaja memukul Zork dan membuatnya jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Selama beberapa menit, film ini ingin kita berpikir bahwa dia sudah mati. Tapi setelah itu, kita tahu bahwa dia masih hidup dan kembali dengan lelucon, "Aku ayahmu." Sepertinya awalnya akan ada versi di mana Zork benar-benar mati, tapi itu dianggap terlalu gelap untuk penonton. Jadi itulah sebabnya mereka mengubah versinya. Kami mengganti ayah Andy. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Andy tidak pernah memiliki ayah yang hadir di satu pun film. Selama bertahun-tahun, beredar sebuah cerita bahwa ayah Andy adalah pemilik asli Woody. Menurut versi itu, dia sakit polio saat masih kecil, menyimpan Woody sepanjang hidupnya, dan sebelum meninggal, dia memberikannya kepada putranya. Teori ini menjadi sangat populer karena konon diceritakan oleh Joe Ranft, salah satu penulis naskah Pixar. Namun, Andrew Stanton yang juga menulis film pertama mengatakan bahwa cerita itu adalah kebohongan total. Jadi kematian ayah Andy karena polio tidak termasuk dalam cerita resmi. Namun, Pixar juga belum pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya, sehingga banyak orang masih percaya bahwa dia sudah meninggal sebelum peristiwa di film pertama. Semi Salamandra. Di Toy Story 5, kita diperkenalkan dengan Semi Salamandra, hewan peliharaan Bonnie. Namun ketika Woody bertanya apakah itu Semi yang sama yang dikenal oleh mainan lainnya, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah Semi Salamandra nomor 2. Sami Salamandra, nomor 1 sudah meninggal sebelum filmnya dimulai. Itu memang kematian lain yang sudah dikonfirmasi dalam seri ini. Nantinya, ketika para mainan menyadari bahwa tangan plastik mereka tidak berfungsi di layar Lilliput, mereka mengambil Semi nomor 2 dan menggunakan salah satu kakinya untuk mengendalikannya. Tetapi setelah itu, mereka melepaskannya dan Semi melarikan diri ke antara tanaman. Semi nomor 2 tidak mati di adegan itu. Terakhir yang kita lihat adalah dia berhasil melarikan diri. Namun selama kredit penutup sudah muncul, Semi Salamandra nomor 3. Ini tidak memastikan bahwa yang kedua sudah mati. Jadi yang paling masuk akal adalah Bonnie tidak pernah berhasil menemukannya lagi setelah dia melarikan diri dan akhirnya hanya menggantinya dengan yang lain. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang sangat singkat Bonnie sudah kehilangan 2 salamander yang berbeda.
Dan mengingat bahwa seekor salamander bisa hidup antara 5 hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik, itu menunjukkan bahwa Bonnie adalah pemilik hewan peliharaan yang sangat buruk. Kematian Buzz di Game Boy Color. Dan untuk mengakhiri, kita punya satu sebutan khusus yang tidak semua orang tahu. Dalam video game Toy Story 2 untuk Game Boy Color, ketika pemain kehilangan semua nyawa, muncul sebuah animasi Buzz tergeletak di lantai bersama 2 baterai. Permainan itu sendiri menjelaskan bahwa Buzz kehabisan energi, tubuhnya benar-benar ambruk dan dia tidak bisa bergerak lagi. Jadi pada dasarnya ini menunjukkan kepada kita seperti apa kematiannya jika suatu hari baterainya benar-benar habis selamanya. Jelas ini bukan kematian resmi di dalam film, tapi ini adalah salah satu dari sedikit momen di mana waralaba secara langsung menunjukkan kepada kita bagaimana Buzz Lightyear bisa mati. Dan sekarang, coba kalian beritahu saya, dari semua kematian ini, mana yang belum kalian sadari? Dan menurut kalian, karakter mana lagi yang juga tidak bertahan hidup hingga Toy Story 5?